Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Sahabat muslim, di tangan saya ada dua macam keris. Dan keris ini saya dapatkan kemarin ketika saya diundang oleh keluarga di sebuah kota di daerah Cianjur, yang mana mereka kemudian mengeluhkan keadaan orang tua mereka yang keadaannya sakit-sakitan. Lalu kemudian orang tua mereka juga terjadi kemerosotan di dalam masalah ibadah, di mana beliau sudah sangat malas dan sangat malas sekali untuk beribadah. Dan kemudian dengan izin Allah kami kemudian sampai kepada kota tersebut di Cianjur. Kemudian berkumpullah bapak tersebut dan keluarganya dan anak-anaknya. Yang subhanallah, kami dengan izin Allah berdiskusi dengan mereka, kemudian menanyakan tentang ihwal permasalahan mereka, dan kemudian kami menemukan satu yang biasa kami sering temukan di keluarga-keluarga kaum muslimin, dan ini kejadiannya tidak sedikit, di mana mereka kemudian terjebak dalam sebuah kesyirikan, dalam sebuah adat istiadat dan kebiasaan yang kemudian banyak menimpa kaum muslimin, di mana mereka salah satunya adalah menyimpan benda pusaka ini, yang mana benda pusaka ini bukan hanya sekedar seperti sebuah senjata, tapi di dalamnya senjata yang bertuah, senjata yang diklaim memiliki kesaktian, bisa memberikan manfaat ataupun juga mendatangkan mudarat, hingga dengannya keris-keris seperti ini kemudian diberikan sesuatu, dirawat sedemikian rupa, sering dimandikan, kemudian kadang juga dibuatkan nasi kuning, diberikan persembahannya kepada hal-hal yang seperti naudzubillah min dzalik. Kita harus tahu bahwa ini semua adalah jebakan syaitan, dan juga keluarga ini menceritakan bahwa ini sudah terjadi dari turun-temurun, dijaga dari kakek mereka, kemudian turun kepada anaknya, sehingga turunan keberapa masih mereka terus pakai, dan mereka semua terbelenggu dalam rasa ketakutan, rasa pengagungan dan pentakziman. Padahal sebagaimana video-video, kalau antum semua nanti silakan tonton video-video saya sebelumnya tentang berbagai hal tentang seperti ini, bahwa jin tersebut adalah justru menimbulkan ketika manusia timbul ketergantungan kepada mereka, sebagaimana tafsir Quran surat Al-Jin ayat 6. Di sana beberapa manusia meminta perlindungan dan pertolongan dari kalangan jin. Jin tersebut menambahkan kepada mereka rasa-rasa ketergantungan, rasa-rasa sesuatu yang tambah seram dan mencekam, hingga terus-terusan kungkungan seperti ini menjadikan mereka terus melakukan kemaksiatan-kemaksiatan dalam bentuk kesyirikan, naudzubillah min dzalik. Maka kemudian juga timbul juga masalah-masalah fisik terhadap keluarga mereka, terhadap cucunya, terhadap anak-anaknya, di mana badan mereka sering sakit fisik, sering mengeluhkan sakit ini itu yang dikira masalah medis, dan ternyata itu bukan medis. Sehingga ketika dilakukan terjadi proses ruqyah, maka terjadi proses yang namanya detoksifikasi, tambah nyeri, tambah tidak nyaman di badannya, hingga keluarga tersebut kemudian muntah-muntah. Dan kemudian setelah terjadi proses ruqyah tersebut, keadaan badan mereka, pikiran mereka jauh lebih tenang daripada sebelumnya. Ingatlah hal-hal seperti ini dan keberbahayaannya, bahwa hidup kita memang hanya sekali dan tidak mungkin kita bisa akan kembali lagi ke dunia. Demi Allah, hal seperti ini tidak bisa memberikan manfaat, juga tidak bisa mendatangkan madarat. Sebagian sahabat Nabi waktu itu pernah memakai sebuah gelang, dan gelang tersebut kemudian Nabi bertanya, apa itu? Lalu kemudian sahabat tersebut menjawab, ini adalah penangkal lemah. Maka Rasulullah katakan, buang itu. Kalau kamu mati dalam keadaan seperti itu, maka kamu tidak pernah lagi beruntung selama-lamanya. Naudzubillah min dzalik. Manusia adalah makhluk yang jelas sudah lebih mulia daripada jin, dan dia tidak direkomendasikan dan tidak diperintahkan oleh Allah untuk meminta bantuan kepada jin. Ketika mereka kemudian memiliki kesulitan-kesulitan, mereka yang pertama adalah berdoa dan memohon kepada Allah daripada fasilitas-fasilitas yang Allah telah sediakan. Dari fasilitas peribadahan, ada doa-doa, dia bisa melakukan sholat tahajud, dia bisa melakukan sholat duha, sholat-sholat sunnah, sholat-sholat wajib, ketika malam hari, ketika hujan turun, antara azan dan qomat, dia bisa melakukan hal yang demikian, meminta bantuan langsung kepada Allah. Kemudian jika dia membutuhkan pertolongan-pertolongan ikhtiari, dia bisa meminta bantuan kepada saudara-saudaranya dari kalangan kaum muslimin yang sifatnya fisik, seperti material ataupun hal-hal yang lain yang memang wajar dilakukan oleh manusia. Tidak meminta kepada golongan-golongan jin, meminta mereka akan memuluskan usaha, memuluskan bisnis, menimbulkan aura-aura tertentu hingga orang merasa ta'zim dan hormat, naudzubillah min dzalik. Hal-hal seperti ini pun kemudian kamuflasenya adalah sering
sering dicampurkan atau terjadi akulturasi, terjadi suatu pencampuran antara agama dengan budaya, sehingga terjadilah bid'ah, dan setelah bid'ah terjadilah syirik. Hal-hal seperti ini mereka langgamkan juga dengan melakukan zikir-zikir, ibadah-ibadah tertentu, bahkan salawat-salawat Nabi, bahkan pembacaan ayat-ayat Al-Quran. Na'udzubillah min zalik. Nah, sahabat muslim, saya akan mengajarkan sekarang bagaimana kemudian cara meruqyah benda seperti ini. Insya Allah benda ini sama sekali tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat. Dengarkan baik-baik. Jika mereka selama ini meyakinkan bahwa benda ini bisa memberikan suatu manfaat atau mudarat kepada mereka, benda ini jelas saya sedang bawa di tangan saya. Dan jika ini bisa memberikan mudarat kepada saya, tentu benda ini bisa mempertahankan diri dari apa yang saya akan lakukan. Saya ingin memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar menghancurkan keris-keris ini dengan perantaraan ruqyah. Dan kita akan membacakan ayat-ayat Al-Quran. Apa saja yang kita baca, kita bisa membacakan seluruh ayat Al-Quran dari awal sampai akhir. Dari zikir-zikir yang diisyaratkan dari hadis Nabi SAW bisa kita bacakan dengan niat meruqyah kepada benda seperti ini. Kita bisa contohkan seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladzi yasma'u indahu illa bi izni, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa, wa syi'a kursiyyus samawati wal ard, wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul azim. Kemudian kita bisa juga membacakan surah-surah seperti Al-Muwizat, yaitu Al-Falaq dan An-Nas, di mana sebab turunnya adalah berkenaan dengan sihir yang terjadi kepada Nabi SAW. Kita bisa membacakannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati bil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dan berbagai ayat Al-Quran yang lain yang berkenaan dengan sihir dan lain-lain, seperti ayat wa auhayna ila Musa an alqi asaq fa idha hiya talqafu ma yafikun fa waqa'al haqqa wa batala ma kanu ya'malun fagulibu hunalika wa anqalabu saghirin wa ulqiyas saharatu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Sahabat muslim, kita bisa membacakan itu sebanyak yang kita mau. Lalu kemudian kita juga bisa mengatakan kepada jin-jin yang memang kalau dia bersarang di dalam benda-benda seperti ini, mengatakan, ya masyarul jin, wahai kalian jin, laknat Allah kepada kalian jika kalian tidak mau bertobat kepada Allah dan mengganggu manusia. Keluar kalian semua yang ada di tongkat-tongkat ini, kalian tidak bisa memberikan manfaat ataupun mudarat. Keluar kalian, kami berlepas diri dari kalian. Kalaupun nenek moyang kami dulu memperlakukan kalian sebagaimana tidak pada tempatnya, maka sekali ini kami akan berlepas diri dari kalian. Pergi kalian semua, pergi dari sini, dan kami tidak membutuhkan kepada kalian dan kami berlepas diri kepada kalian. Nah, sering membacakan seperti itu, sering mengulang-ulang ayat Al-Quran dan membacakannya dengan niat meruqyah, insya Allah ini tidak akan mengatakan manfaat atau mudarat. Namun, jika setelah melakukan ini ada timbul gangguan-gangguan seperti mimpi buruk dan lain-lain, percayalah, insya Allah itu tidak mengapa, itu hanya sebuah reaksi saja. Dan kemudian jika kita terus melakukannya, meruqyahnya, maka kita akan bisa menghancurkan ini dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak perlu kita takut. Nah, kemudian untuk lebih memaksimalkan masalah ini, insya Allah kita akan mendatangi dan menghancurkan ini ke tempat yang bisa menghancurkannya, yaitu saya akan mencoba menghancurkan ini dengan api, yaitu dengan melasnya, mengketukang las, dan kemudian menghancurkan benda ini sekalian hingga musnah segala tempatnya. Jika itu tidak memungkinkan, maka ruqyah sebenarnya sudah cukup. Namun kami akan berusaha memaksimalkan upaya ikhtiar yang kita akan lakukan. Mari kita akan coba pergi ke tempat untuk melakukan las, dan semoga kita bisa melakukan ini, insya Allah. يا فوز من نال الشهادة صادقا تمحى الذنوب إذا الدماء تقطر وإذا الزهور تعطرت بعبرها مسك تفوح جرحه وتعطر. Sahabat muslim, sekarang setelah kita hancurkan tadi kita potong-potong, maka kita akan menuju sungai yang besar. Di sungai tersebut akan kita buang benda ini agar tidak menjadi hal yang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga menjadi rendahlah syirik dan menjadi tinggilah tauhid. Sahabat muslim, tadi juga tukang si mamang tadi agak ragu untuk memotongnya karena takut kualat dan takut lain-lain. Bagaimana sebuah benda yang tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran untuk meninggikannya, mengagungkannya? Manusia serba takut. Semua manusia
menjadi terkena syubhat, tertipu karenanya, nauzubillah min zalik. Benda-benda tersebut diyakini bisa mendatangkan manfaat ataupun menolak mudarat, di mana syaitan melakukan konspirasi untuk membuat jiwa-jiwa manusia merasa takut, merasa terjadi pengagungan terhadap mereka. Maka kita hancurkan hal tersebut. Kita akan menuju ke sana dan kemudian akan kita hancurkan benda ini. Semoga dengannya ada keberkahan. Oh iya, bapak yang diwariskan benda ini baru saya terima kabar tadi malam dari keluarganya bahwa bapak ini telah meninggal tadi malam apa kemarin sore, dan kami sangat campur aduk perasaan kami. Kenapa? Antara bahagia dan juga bukan bahagia meninggalnya, tapi semoga bapak tersebut telah menjemput kematiannya dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan bertauhid, telah berlepas dari syirik di detik-detik terakhir kehidupan beliau. Dan semoga inilah yang dinamakan taufik Allah yang rahasia, yang Allah berikan kepada siapapun yang dikehendakinya. Dan semoga dengan ini diampunilah dosa-dosa bapak tersebut dan dimasukkan oleh Allah kepada surganya, dan anak-anaknya yang mengusahakan kami dan dia juga mengusahakan agar bapaknya ini mendapatkan taufik, mendapatkan wasilah kepada tauhid ini, mendapatkan keberkahan yang banyak di dunia dan akhirat hingga bapaknya selamat. Dan tidak ada bakti terbesar seorang anak kepada orang tua melainkan menjadi wasilah taufik, dan taufiknya menjadi wasilah kebaikan, dan apalagi menjadi wasilah kepada tauhidullah, kepada pentauhidan Allah dan berlepas diri dari syirik. Kita sudah sampai. Kita akan lihat dulu yang tadi. Coba mari kita lihat hasil potongannya tadi. Nah, seperti ini sahabat muslim. Nah, kita sudah hinakan hal-hal seperti ini. Kemudian mari kita buang sekarang dengan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yasma'u 'indahu illa bi iznihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wa syi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Semoga Allah meridhoi dan memberkahi apa yang kita lakukan. Demikianlah sahabat muslim, bagaimana kita melakukan prosesi penghancuran jimat-jimat dan benda-benda bertuah yang membawa kepada kesyirikan, yang membahayakan kepada kehidupan kita. Semoga Allah meridhoi apa yang kami lakukan ini dan bisa menjadi petunjuk dan nasihat kepada kaum muslimin semua. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.